Assalamualaikum This meeting warahmatullahi is being wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, untuk materi kali ini adalah metode dalam logika. Ada dua hal yang dibahas di sini. Yang pertama induksi dan yang kedua adalah deduksi. Pembagian materi logika. Untuk bisa sampai kepada suatu pemikiran yang tepat, logika menganalisa unsur-unsur pemikiran manusia. Pada materi ini, kali ini yang dibahas ini ada 3, diantaranya mengerti permasalahan, yang kedua adanya kausalitas, yang ketiga adanya kesimpulan. Nanti kita akan bahas satu-satu untuk mengerti permasalahan ini maksudnya seperti apa, adanya kausalitas, sebab akibat ini bagaimana, dan kesimpulan. Mengerti permasalahan, yaitu memahami apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi kegiatan mengerti ini dapat dibangun melalui penginderaan, misalnya mengamati ya. Jadi kalau adik-adik ingin memahami logika ini kan harus ada pengamatan dulu. Umpama Anda kepingin melakukan penelitian atau kajian, hal yang pertama adalah mengamati, mengidentifikasi. Jadi dengan penginderaan kita mencoba mengamati peristiwa-peristiwa itu atau peristiwa yang sudah dilalui, ada fenomena seperti apa, kita mengamati di situ. Mengamati permasalahannya ada tidak, layak tidak ini dijadikan bahan kajian. Sehingga nantinya sebelum kita merespon, kalau kita tidak mengamati, seringkali ada muncul berita-berita hoax, nah itu tidak boleh langsung disebar-sebarkan. Ya, kita harus mengamati dulu. Apa benar tidak ini beritanya? Benar tidak permasalahan ini? Kalau mau diambil dalam bentuk penelitian, berarti latar belakang dibentuk ini harus diamati dulu. Baik diamati dalam fenomena sosial maupun diamati dalam rumus atau metode-metodenya. Yang kedua adanya kausalitas, yaitu adanya keterkaitan pekerjaan otak. Selanjutnya, setelah mengerti permasalahan, adalah membangun hubungan yang ada antara berbagai fakta. Artinya di sini kausalitas itu ada sebab akibat. Sehingga betul-betul real. Kita kalau mau memahami permasalahan dan ingin tahu induksi atau deduksinya ya nanti kita bahas, tetapi sebelum permasalahan ini bisa kita identifikasi, kalau pemahaman kausalitas ini ada sebab akibat kita kalau mau meneliti ya, membangun hubungan yang ada antara berbagai fakta. Yang ketiga adanya kesimpulan. Pekerjaan akal yang ketiga adalah membangun kesimpulan didapat atas serangkaian kegiatan mulai dari mengerti hubungan permasalahan dan fakta yang dari keduanya dapat ditarik kesimpulan. Maksudnya adalah untuk yang pertama tadi sudah kita pahami, kausalitasnya sebab akibatnya juga sudah kita pahami, maka bisa ditarik pada kesimpulan dari permasalahan dan fakta yang di atas tadi. Baik adik-adik, metode-metode dalam logika. Logika sesuai dengan fungsinya, yaitu memecahkan masalah. Mempunyai 2 metode. Yang pertama ada deduksi, yang kedua ada induksi. Bisa kita lihat di slide kali ini.
Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, metode deduksi ialah cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Contohnya adalah piramid. Jadi piramid itu kan atasnya luncup, di bawahnya kan datar kayak segitiga ya, kayak segitiga itu. Nah, kalau semisal namanya deduksi adalah bersifat umum, berarti piramidnya dibalik dari umum ke khusus. Sehingga kalau Anda mau mengkaji persoalan, kita kaji yang umum baru mengerucut ke khusus. Nanti kamu bisa praktekkan ketika Anda mau menulis sebuah proposal di integrasinya itu, di pendahuluannya, kamu berbicara umum dulu, baru nanti dikhususkan. Jadi contoh kayak bahas permasalahan dampak pandemi terhadap perekonomian, berarti kita bicara umum dulu, baru dikhususkan sehingga menemukan sebuah rumusan permasalahan. Itu metode deduksi. Logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya, sehingga bersifat betul menurut bentuk saja. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogismus atau silogisme. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis. Ada premis mayor, ada premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Jadi premis itu kan ada yang mewakili dari penjelasan yang pertama itu bisa diwakili dari premis. Sehingga contohnya seperti ini. Setelah Anda melakukan pembahasan dalam sebuah penelitian, maka di bab yang terakhir itu harus ada premisnya, ada silogismesnya. Kayak contoh premis mayor. Contohnya gini, jika anak itu jatuh ke sungai, maka, nah, jadi antara jika dengan maka. Jika mendung, maka dipastikan hujan. Nah, ini kayak premis mayor. Semisal premis minor, ketika anak itu jatuh ke sungai, ini bisa berdampak, bisa iya, bisa tidak. Kalau tidak bisa berenang, dia akan tenggelam. Kalau anak itu bisa berenang, dia juga akan selamat. Nah, ini ada minor. Minor itu tidak bisa mewakili keseluruhannya. Jika Anda makan, dipastikan kenyang. Jika Anda belajar, dipastikan Anda bisa pintar. Ini premis-premis yang dibangun bisa mayor, bisa minor. Nah, padahal nantinya kalau Anda sudah belajar filsafat logika, itu juga ada yang membantah. Apakah premis itu harus betul? Apakah sebuah kebenaran itu bisa diuji? Tidak, karena setiap bicara kebenaran itu yang di bahasa yang pas itu adalah nilai probabilitas. Tidak boleh dikatakan itu pasti. Yang disampaikan adalah probabilitas. Kemungkinan besar iya betul. Kemungkinan besar iya salah. Itu dalam ilmu logika seperti itu. Sehingga tidak ada ngomong sebuah kebenaran yang hakiki. Semuanya milik yang di atas. Sehingga yang ada di sini adalah kita bisa menguji hipotesa-hipotesa yang ada, kemungkinan-kemungkinan yang ada, kemungkinan yang terbesar yang mana itu akan dijadikan landasan. Kemungkinan yang terjelek yang mana bisa jadi itu yang dipilih.
Selanjutnya, logika deduktif membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan bila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah ini di antara suatu kelompok barang tertentu. Kesimpulan yang sah pada suatu penelitian deduktif selalu merupakan akibat yang bersifat keharusan dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih dahulu diajukan. Sehingga logika deduktif ini mencoba mengurai dari, kalau istilah penelitian itu ada rumusan masalah. Ada muncul pertanyaan dulu. Apa pertanyaannya? Bagaimana pola hubungan bawahan dengan atasan? Atau apakah ada pengaruhnya tingkat pendidikan terhadap kelancaran perekonomian? Apakah ada hubungannya program program kelompok pertanian terhadap stabilitas atau kesuksesan petani. Nah, ini kita uji nantinya di putusannya. Sehingga pembahasan mengenai logika deduktif itu sangat luas dan meliputi salah satu di antaranya persoalan-persoalan yang menarik. Persoalan menarik di sini tergantung nanti si penelitinya, tergantung sudut pandangnya seperti apa. Kamu suka bahas yang mana? Kamu suka yang ekonomi atau yang politik atau yang government atau yang governance. Nah, adik pemerintahan ini kalau semisal nantinya sudah bikin riset sampai diunggah ke jurnal, otomatis menyesuaikan rumpunnya adalah rumpun pemerintahan. Sehingga judul-judul atau topik-topik yang diambil itu harus ada kekhasan. Jadi harus ada rasa pemerintahannya. Jangan nantinya ngambil topik yang di luar dari pemerintahan. Tapi kalau untuk riset-riset di luar nggak ada masalah, no problem itu. Contoh membuat silogisme atau silogismus ya ini. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Ini contohnya, premis mayor. Dewi adalah makhluk hidup. Ini Dewi adalah makhluk hidup. Dia tidak bisa mewakili premis mayor, dia minor. Sehingga disimpulkan jadi Dewi memerlukan udara. Setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan udara. Itu premis mayor. Bisa mewakili semuanya. Bisa Dewi, bisa Nabil, bisa Desi, bisa Nindi, ya, bisa siapa? Sinta misalnya. Bisa, semua itu termasuk kategori makhluk hidup. Sehingga dalam kesimpulan yang diambil bahwa si Dewi memerlukan udara adalah sah menurut penalaran deduktif. Sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Pertanyaan, apakah kesimpulan itu benar, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya juga adalah benar. Mungkin saja kesimpulan yang ditariknya juga adalah benar atau salah ya. Meskipun kedua premisnya benar, sekiranya cara penarikan kesimpulannya adalah tidak sah. Di sini dapat dilihat, ini umum, ini mengkerucut, semakin mengkerucut kesimpulan jadi Dewi memerlukan udara. Ini seperti piramid terbalik. Umum dulu baru ke khusus. Dengan demikian, maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal, yakni kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Nah, sehingga ini sudah jelas adik-adik sekalian. Tadi untuk yang deduktif itu diwakili oleh silogisme-silogisme yang dituangkan dalam premis. Ada premis mayor dan ada premis minor. Kira-kira sudah clear di sini. Selanjutnya kita masuk pada yang induksi. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum
berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Jadi induksi ini bisa dimaknai juga dari khusus ke umum. Kalau mau meneliti. Logika induktif merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting, artinya sebab mempunyai dua ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah bahwa pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis. Kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksikan menjadi beberapa pernyataan. Ini nanti supaya adik-adik bisa memahami, nanti kita bisa ketemu dan praktek dalam hal penulisan atau cara menganalisis, baik lewat deduktif maupun induktif. Selanjutnya disampaikan pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah merupakan koleksi dari berbagai fakta, melainkan esensi dan fakta-fakta tersebut. Demikian juga dalam pernyataan mengenai fakta yang dipaparkan. Pengetahuan tidak bermaksud membuat reproduksi dari objek tertentu, melainkan menekankan kepada struktur dasar yang menyangga wujud fakta tersebut. Jadi keuntungan yang kedua dari pernyataan yang bersifat umum adalah dimungkinkan proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun deduktif. Poinnya di sini adalah kalau deduktif itu umum ke khusus, kalau induktif berarti khusus ke umum, piramid. Jadi mengerucut dulu baru ke umum. Kayak tulisan itu fokus mengkerucut baru umum. Seperti itu ya. Ini contohnya. Secara induktif, maka dari berbagai pernyataan yang bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang bersifat lebih umum lagi. Sehingga yang umum ini jadi khusus, yang umum lagi ya umum. Sehingga khusus ke umum. Bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang lebih umum lagi. Kayak piramid ya. Melihat dari contoh bahwa semua binatang mempunyai mata dan semua manusia mempunyai mata, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makhluk mempunyai mata. Nah, itu dari yang umum lebih umum lagi. Dari yang khusus, binatang dikhususkan mempunyai mata atau manusia mempunyai mata, sehingga di umumnya adalah makhluk, semua makhluk mempunyai mata. Nah, penalaran ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah kepada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin bersifat fundamentalis. Sehingga tidak lepas dari keilmuan, syaratnya adalah sistematis, terstruktur, universal ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau semisal kita tidak memakai keilmuan, maka analisa maupun tulisan kita tidak bisa disebut logic of scientific. Jadi logika berpikir itu selalu dibarengi dengan bentuk keilmuan yang sistematis, universal. Kalau tidak universal nggak bisa dipertanggungjawabkan, ini juga bisa jadi persoalan, tidak bisa dibilang ilmu pengetahuan di situ ya. Kesimpulan. Nah, dalam deduksi kesimpulannya hanya bersifat probabilitas berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah diajukan. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan bersifat umum. Jadi contohnya gini, kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata.
gajah mempunyai mata. Demikian juga dengan singa, kucing, dan binatang lainnya. Tapi dari kenyataan-kenyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni semua binatang mempunyai mata. Ini yang deduksi tadi itu ya, deduktif dari apa? Induktif. Mohon maaf, induktif dari khusus dijadikan umum ya. Adik-adik sekalian, kiranya dalam diskusi kali ini kita bisa sambung kembali atau bisa brainstorming di sini.